Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku semuanya, di sini saya akan melakukan sebuah percobaan, yaitu respirasi pada makhluk hidup. Nah, saya akan membuktikan bahwa proses respirasi pada makhluk hidup ini membutuhkan udara, O2 atau oksigen. Nah, barang-barang atau alat-alat yang harus disediakan atau bahan-bahan yang harus disediakan itu seperti apa? Yang pertama kita botol, ya, bisa botol. Ya, di sini sediakan botolnya ada 3 ya, yang kecil ya, botolnya yang kecil 3. Lalu apa lagi? Sedotan. Nah, sedotan ya, jangan lupa. Lalu plastisin, kapur sirih, ya, sini ada kapur sirih. Lalu kapas secukupnya. Apalagi kacang ya, di sini ada kacang kedelai atau kacang hijau juga boleh, yang sudah berkecambah ya. Sudah berkecambah. Lalu apa lagi? Kecoa. Oh iya, ya, kecoa atau belalang. Di sini saya akan menggunakan makhluk hidupnya itu belalang. Nah, jangan lupa air. Nanti air yang diberi warna merah, ya, air yang beri warna merah. Lalu kita buktikan percobaan kali ini. Tetap di sini kawan. Baik, respirasi atau langkah pertama yang kita lakukan yaitu sediakan atau alat-alat yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, yang pertama kita sediakan apa ini namanya? Botol ya. Nah, kita masukkan apa ini kapur sirih ke dalam botol secukupnya, lalu tutup dengan kapas ya, secukupnya saja. Lalu langkah yang ketiga, kita masukkan apa ini kacang ya, kacang hijau yang sudah berkecambah ke dalam botol ini ya, dalam botol ini. Lalu kita tutup ya, tutup yang apa ini namanya, yang tutupnya yang sudah dibolongi ini ya, yang sudah dibolongi, yang sudah dikasih plastisin juga, agar agar udara tidak keluar ya. Di sini ya, kita rapikan plastisinnya di pinggir-pinggir sedotan ini. Nah, nanti ini yang pertama dan yang kedua. Nah, langkah yang kedua itu sama seperti langkah yang pertama. Yang tadi yang pertama dimasukkan apa? Kita masukkan kapur sirih, lalu kapas. Nah, bedanya apa? Yang di langkah kedua ini atau botol yang kedua ini, kita yang tadi kacang yang berkecambah kacang itu ganti dengan apa? Dengan belalang ya. Ini belalang ya. Ada belalangnya. Ada di atas nih belalang. Kita ganti belalangnya. Oke. Nah, langkah yang ketiga atau botol yang ketiga ini sama seperti langkah yang pertama dan yang kedua. Ya. Bedanya apa? Yang tadi yang pertama dikasih apa namanya tuh, kacang kedelai yang berkecambah, dan yang kalau yang kedua atau yang botol B itu dikasih belalang. Nah, sedangkan yang ketiga kita kasih nama atau kasih tanda botol C, itu diambil semuanya. Yang tadi kacang sama belalangnya itu diambil, jadi kosong, cuman ada kapur sirih dan kapas. Nah, ini yang C. Nah, kita lihat ini yang A dan ini yang B. Oke, langkah selanjutnya, alat respirometer sederhana ini yang kita buat dengan yang A, botol B, dan botol C. Kita amati percobaannya dengan cara apa? Kita sediakan air yang sudah dikasih pewarna merah, kita tetesin ya satu-satu.
satu ya, tetesin. C, lalu yang B kita tetesin satu persatu, lalu dengan selang 5 menit kita amati ya bagaimana proses respirasi pada makhluk hidup ini ya. Di sini yang B menggunakan makhluk hidup yaitu belalang, dan yang A ya, yang A menggunakan makhluk hidup kacang-kacangan ya kan, kedelai atau kacang hijau, dan yang C tidak menggunakan makhluk hidup. Nanti hasilnya akan ditulis di label. Terima kasih, selamat mencoba. Baik teman-teman, ini hasil dari respirasi membutuhkan oksigen. Yang botol A yang berisikan kacang hijau yang sudah berkecambah, dan yang B ini yang berisikan makhluk hidup yaitu serangga, belalang, dan yang C ini kosong. Dan ternyata yang paling cepat tetesan air yang sudah diberi warna merah ini, yang paling cepat ini adalah yang B yaitu belalang. Ternyata oksigen yang dibutuhkan oleh belalang itu sangat banyak gitu ya, sehingga air yang sudah diberi warna merah itu terisap atau masuk ke dalam itu ya. Sedangkan yang A itu agak lambat tapi maju ke depan ya dikit, sedangkan yang C ini tetap standby di tempatnya atau tetesan yang pertamanya, sehingga dengan kesimpulan bahwasanya makhluk hidup ini membutuhkan oksigen. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Baik teman-temanku semuanya, saya akan melakukan sebuah percobaan yang kedua, yaitu respirasi menghasilkan karbon dioksida. Alat dan bahan yang harus kita siapkan yang pertama adalah kapur sirih, yang kedua adalah plastisin, yang ketiga adalah sedotan 6 biji, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alat yang selanjutnya adalah botol ya, atau toples, harus 3 ya, harus 3 biji. Nah, lalu air. Nah, air ini kita campur dengan kapur sirih ya, yang sudah diendapkan. Ini hasilnya air yang sudah dicampur dengan kapur sirih yang sudah diendap selama 1 hari atau 1 malam dan sudah disaring. Langkah selanjutnya, kita tuangkan air ini ke dalam botol ya, kurang lebih 50 ml, sama ya, sama. Jadi 3 botol itu kita isikan air ya, kurang lebih 50 ml, sama ya. Nah, penampakannya seperti ini. Ini botol yang pertama, ini botol yang kedua, dan ini botol yang ketiga. Nah, kita tuangkan ketiga botol ini, yaitu airnya ya sama. Nah, lalu kita tutup ya, dengan apa? Dengan tutup botol yang sudah dikasih, yang pertama sedotan dan yang kedua plastisin, sehingga udara yang ada di dalam atau yang ada di luar agar tidak bercampur ya, atau percobaannya menjadi lebih baik. Oke. Nah, ini penampakannya seperti ini.
botol satu, ya. Ini botol satu. Yang pertama kita tata, ya. Apa namanya nih? Sedotannya seperti ini. Nih, yang botol A, sedotan yang pertama itu tidak menyentuh air, lihat. Sedotan yang kedua, ini yang kecil ini, menyentuh air. Botol yang kedua, kita lihat, ya. Ini sedotannya menyentuh air, ya. Sedotan yang pertama menyentuh air, dan sedotan yang kedua yang kecil ini tidak menyentuh air. Yang ketiga, botol yang ketiga, ini apa? Sedotan ini, ya, yang pertama, sedotan pertama ini yang tinggi ini menyentuh air, dan yang sedotan yang kedua tidak menyentuh air. Caranya bagaimana? Kita praktekkan bareng-bareng. Yang pertama, kita sedot, ya, kita ambil udara yang ada di botol A, ya, botol A. Di sini ya, kita hisap ya. Nah, kita ambil udara yang ada di botol A, lalu kita buang ke botol B, tapi dibuangnya lewat sedotan yang pertama. Ini pertama, ini kedua, atau ya tinggi semuanya, ya. Ulangi sekali. Nah, ini percobaan. Respirasi menghasilkan karbon dioksida. Apa bukti? Lihat penampakannya. Botol B itu keruh, sedangkan botol A itu tidak keruh, ya. Apalagi yang botol C. Nanti hasil percobaannya kita tuangkan atau kita tuliskan di lembar kerja. Ada perbedaannya antara A, B, C. Terima kasih. Silakan dicoba.